Salam jumpa lagi dengan saya Chandra Wirianto. Video ini adalah seri video tutorial budidaya perikanan. Ini adalah video kedua yang berjudul Teknik Ilmu Air NTJ. Mengapa peternak ikan atau tambak harus menggunakan NTJ? Secanggih apapun klaim suatu teknologi, kalau tidak bisa terbukti tidak bisa atasi amonia, maka teknologi itu tidak layak dalam praktek. Kalau begitu, mengapa Anda harus bersusah payah mempelajari teknologi dan teori-teori yang sudah tidak relevan lagi dalam praktek? NTJ adalah terobosan teknologi canggih, satu-satunya yang berhasil di dalam praktek. Inilah alasan yang membuat teknologi NTJ harus Anda pelajari. Karena hidup matinya Anda pengusaha kolam ikan atau tambak ada pada air, di mana di air itu ikan atau udang hidup. NTJ bisa diuji secara sederhana. Tes semprot bau hilang dalam hitungan menit adalah fakta bisu yang tidak bisa terbantahkan. Ini adalah udang busuk yang disemprot dengan larutan formula NTJ. Nah, perhatikan ekspresi dari orang yang mencium udang busuk yang sudah disemprot dengan NTJ. Tadi saya katakan, video kedua ini berjudul Teknik Ilmu Air NTJ. Nah, video ini akan saya rubah judulnya, sedikit saya rubah judulnya, yaitu Ilmu Air Menggunakan Teknologi NTJ. Bro, lihat, ini adalah analogi ilmu air. Kalau dalam tingkat posisi dalam karate, yang paling mudah atau awal adalah sabuk putih. Kemudian meningkat dan terus sampai mencapai sabuk hitam. Nah, apa hubungannya dengan ilmu air? Ilmu air adalah tingkatan sabuk hitam, artinya mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi, brother. Oke, kita lanjut. Mengapa ilmu air itu penting? Yang pertama, ikan butuh hidup di air yang beroksigen cukup. Yang kedua, ikan butuh hidup di air yang tidak beracun. Dan yang ketiga, ikan butuh hidup di air yang tidak tercemar polutan. Nah, disinilah pentingnya ilmu air, agar ketiga kondisi tadi bisa dipenuhi. Oke, brother, saya akan bahas yang ketiga dulu. Ikan butuh hidup di air yang tidak tercemar polutan. Nah, pertanyaannya, upaya untuk mengurangi polutan itu bagaimana? Biasanya yang dilakukan adalah menggunakan tawas, kapur dolomit, atau probiotik. Termasuk juga dilakukan filtrasi. Sebenarnya yang paling bagus untuk mengatasi polutan yang ada di air tidak perlu menggunakan tawas, kapur dolomit, atau probiotik, atau dilakukan filtrasi. Kalau air kolam Anda sudah tercemar polutan, solusi yang paling baik adalah kuras kolam dan ganti air kolamnya dengan air yang baru. Tidak perlu Anda menambahkan tawas, dolomit, atau probiotik, atau dilakukan filtrasi. Kenapa? Karena kalau ditambahkan tawas, kapur dolomit, atau probiotik, ini sama saja Anda menambahkan polutan ke kolam air Anda. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, mengapa air kolam tidak boleh beracun? Terus apa yang dimaksud dengan racun? Yang dimaksud racun di sini adalah air ada amonia. Terus pertanyaannya, dari mana amonia ini? Bro bisa lihat, amonia ada karena adanya proses pembusukan. Terus, dari mana proses pembusukan? Dari kotoran ikan atau fases. Kemudian dari sisa pakan atau ikan mati atau bahan organik yang masuk ke dalam kolam. Amonia adalah efek imbas dari proses pembusukan di alam, di mana bakteri pengurai atau pembusuk membutuhkan oksigen dalam proses penguraian. Bro bisa lihat, ini adalah kolam yang ada amonianya. Apa yang dilakukan? Sebelum ditemukan NTJ, satu-satunya cara ya kuras kolam. Kolam dikuras atau sifon air bawah. Bro lihat videonya, di mana air dibuang melalui bawah. Nah, kalau sekarang bagaimana, brother, setelah ditemukan NTJ? Setelah ditemukan NTJ, tidak perlu lagi kuras. Kenapa? Karena di kolam tidak ada amonia. Jadi tidak perlu lagi kuras kolam. Yang dilakukan apa? Brother bisa monitor kondisi kolam. Dari mana kita tahu? Yaitu indikator air bawah tidak bau. Adalah tanda NTJ efektif bekerja dan tidak perlu kuras atau sifon. Ada pertanyaan, kalau brother punya kolam NTJ, berapa lama kolam NTJ dikuras? Anda perhatikan ada video yang menunjukkan bahwa kolam NTJ 9 bulan tidak perlu kuras, ikan tetap hidup. Yang terakhir atau nomor 1 adalah ikan butuh hidup di air yang beroksigen cukup. Topiknya adalah membuat air kolam banyak oksigen. Nah, kita bahas dulu apa saja yang menyebabkan oksigen turun. Ini adalah air yang kekurangan oksigen. Kenapa kolam ini kurang oksigen? Adanya penguraian bahan organik oleh bakteri pembusuk. Kemudian, dan tentu saja, oksigen di air kolam dipakai untuk bernapas ikan. Jadi bisa dikatakan terjadi rebutan oksigen antara ikan dan bakteri pembusuk.
Nah, bro bisa paham, semakin ikannya semakin banyak, ya semakin banyak pula oksigennya dipakai bernafas oleh ikan. Apalagi kalau kolam ini diisi ikan yang tebar padat, maka semakin banyak oksigen yang akan dikonsumsi oleh ikan. Dan ikan yang banyak itu akan menghasilkan kotoran yang banyak juga. Dan kotoran yang banyak ini serta sisa pakan akan diurai oleh bakteri pembusuk. Dan proses penguraian ini jelas membutuhkan oksigen, sehingga kandungan oksigen terlarut di air akan berkurang. Penambahan oksigen secara alami hanya terjadi karena proses fotosintesis tanaman. Begini brother, sebelum ditemukannya NTJ, satu-satunya cara menaikkan oksigen adalah dengan aerasi atau pemberian udara ke air. Brother bisa lihat ya, ini videonya di mana kolam ini adalah kolam yang menggunakan aerasi. Pemberian aerasi ini memang satu-satunya cara karena belum ditemukannya teknologi NTJ. Ini ada yang menarik brother. Ada pertanyaan begini, apakah air yang bening cocok untuk ikan? Sebenarnya pada air kolam, persoalannya bukan air kolam itu jernih atau air kolam itu keruh. Perhatikan cuplikan video ini brother. Bisa terjadi ikan tetap megap-megap, walaupun airnya sudah bersih dan sudah difilter dan diberi aerasi. Nah perhatikan brother, ikan ada di atas dan ikannya megap-megap. Meskipun air ini sudah diberi aerasi brother. Kalau kolam menggunakan sistem NTJ, tidak ada yang namanya proses pembusukan karena bakteri pembusuk berhenti bekerja sehingga oksigen di kolam itu cukup banyak. Tapi apakah boleh ditambah aerasi? Ya boleh saja brother. Hanya aerasi yang digunakan adalah menggunakan sistem Venturi. Ini adalah aerasi sistem Venturi. Aerasi ideal sistem NTJ adalah menggunakan sistem Venturi yang ditempatkan di atas antara 10-15 cm di bawah permukaan air. Penempatan di atas air ini dimaksudkan agar tidak mengaduk air bawah. Karena air bawah sistem NTJ adalah air yang baik, yaitu air yang mengandung oksigen lebih banyak. Bro bisa lihat ini adalah contoh aerasi menggunakan sistem Venturi. Kita lanjut brother. Bagaimana cara menaikkan pH air? Ada dua. Menaikkan pH air dengan kapur. Kapur yang dipakai selama puluhan tahun sebagai standar tata kelola kolam untuk menaikkan pH dan mensteril patogen di air, saat ini justru membuat masalah baru. Kapur yang terlalu banyak akan menjadi racun bagi ikan atau kehidupan yang ada di kolam itu. Dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh patogen, virus atau jamur bisa menyerang menjadi lebih ganas. Karena lama-lama patogen ini menjadi kebal atau resisten terhadap kapur. Nah di sini efek dari kenaikan pH air oleh NTJ berbeda dengan efek karena pengapuran. Selama ini pada kondisi pH naik tinggi sangat ditakutkan oleh para teknisi kolam karena biasanya kenaikan pH tinggi seiring efek kenaikan amonia. Nah sekarang bagaimana kalau menaikkan pH air menggunakan NTJ? NTJ bekerja secara fisika, kimia, dan biokimia sekaligus dengan keunggulan kecepatannya dalam menaikkan pH air dalam dosis dan teknik yang tepat, maka pH air akan stabil bertahan tinggi. Oksigen juga akan bertahan lama di air. Oleh sebab itu adalah penting sekali pembudidaya ikan mempelajari sistem NTJ yang sudah terbukti mampu diterapkan pada kolam dan tambak udang tanpa kincir sama sekali. Mengapa bisa begitu? Ya karena oksigennya lengket, lem begitu bro. Oksigennya nempel erat pada air, tidak mudah lepas ke udara. Nah, sampai di sini, brother bisa simpulkan, keunggulan finansial dari sistem NTJ sudah terlihat jelas. Harga ongkos listrik atau solar genset bisa ditekan dan bahkan tidak perlu menghidupkan kincir lagi secara terus-menerus pada tambak udang. Ada teknik yang penting yang harus diperhatikan di sini. Jangan serta-merta menaikkan pH dengan menambah dosis NTJ terus-menerus. Ini akan membuat pH-nya jadi macet dan tidak bisa naik lagi. Inilah yang saya maksud dengan ilmu praktek. Brother bisa mencatat pH waktu pagi, waktu siang, ataupun waktu malam, dicatat secara rutin. Brother bisa lihat, dalam hal ini NTJ bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Seketika akan membuat pH air naik, dan konduktivitas elektrik air juga meningkat. Brother bisa lihat, ini adalah uji coba air yang sudah diberi NTJ, konduktivitas elektriknya meningkat. Kenaikan pH air ini karena diberi NTJ membuat reaksi fisika dan biokimia sekaligus, yaitu bisa mengikat oksigen lebih banyak dan tahan lama.
Inilah yang menjadi rahasia mengapa kolam NTJ tidak perlu terus-menerus diberi aerasi udara. Lihat brother, ini adalah kolam NTJ di mana ikan bisa hidup tanpa aerasi. Ini bisa terjadi karena reaksi fisika, kimia, dan biokimia, sehingga oksigennya lengket dengan air. Analogi yang tepat ya lengket itulah, oksigennya lengket dengan air gitu brother. Nah ini brother bisa uji coba sendiri seperti ini. Air kalau diberi NTJ bagaimana? Ini adalah ikan nila yang dimasukkan ke dalam stoples dan diamati. Sudah 3 hari berada di stoples tertutup, tidak ada udara dan pakan. Ikan nyaman, ikan berenang di dasar kolam, bahkan kotorannya sendiri dimakan lagi oleh si ikan. Jadi apa bedanya kolam NTJ dan kolam non NTJ? Mari kita lihat kolam air dengan NTJ. pH air naik menjadi lebih tinggi atau basah dan konduktivitas elektrik air juga meningkat. Mengikat oksigen terlarut di air sehingga air banyak oksigen dan menghentikan pembusukan dan mengurai amonia. Dan apa yang terjadi di kolam? Ikan betah di dasar kolam. Kolam tidak bau, oksigennya padat, ikan sehat lincah, tidak perlu kuras air. Ikan sehat dan jarang sakit, dan angka kematian berkurang secara signifikan. Nah, sekarang perhatikan kolam air tanpa NTJ. Dari pH pasti lebih rendah atau normal. Oksigennya mulai lepas, tidak ada yang mengikat oksigen. Terjadi pembusukan, dan pasti banyak amonia yang menjadi racun bagi ikan. Yang terjadi di lapangan, kolam bau. Ikan mengambang megap-megap karena kurang oksigen. Ikan sering kena sakit penyakit dan angka kematian tinggi. Nah sekarang bagaimana dengan Iptek brother? Iptek telah pusing untuk menyajikan solusi masalah amonia dan oksigen di air. Menambahkan kincir atau aerasi bisa jadi cara yang sederhana. Namun ada sisi lain yang hendak saya sampaikan di sini, yaitu kontribusi teknologi NTJ satu untuk semua masalah air. Secara teknologi, NTJ yang ditemukan oleh Bapak Thomas Janardi merupakan teknologi aquaculture yang baru yang berbeda dengan teknologi sebelumnya, yang lazim dikenal sebagai bioflok. Bisa dikatakan NTJ adalah solusi yang jauh lebih praktis dan jauh lebih efektif dibandingkan teknologi sebelumnya seperti bioflok yang mengandalkan aerasi dan aplikasi bakteri probiotik. Nah ini adalah alat-alat yang digunakan dan bagaimana cara melakukan tes air. Dari alat-alat dan pengetesan ini, intinya adalah bagaimana mengoptimalkan kandungan oksigen yang terlarut di air dan bagaimana mengendalikan amonia yang ada di kolam. Ini adalah bagaimana caranya mengkondisikan air mendekati ideal. Ada yang menarik di sini. Ternyata alat murah 100 ribuan yaitu pH meter digital bisa difungsikan untuk menggantikan kerja dari berbagai alat ukur lainnya. Bagi pembudidaya ikan di kolam air, Anda wajib punya alat ini. Ini sepele tetapi sangat vital karena kita tidak tahu bukan apa yang dirasakan oleh ikan di air. Maka kita hanya bisa mengandalkan visual ikan berenang dan kondisi tes pH di air itu sendiri. Misal, kalau ikan mulai megap-megap, mulai statis mengambang, itu artinya ikan sudah masuk tahapan bermasalah. Bisa dari airnya yang bermasalah atau bisa juga dari ikannya yang bermasalah. Ada pertanyaan, apa kontribusi teknologi NTJ terhadap air? Apakah tujuannya untuk membuat air yang mengandung oksigen tinggi? Ketahuilah brother, bahwa ikan membutuhkan oksigen dalam bentuk oksigen terlarut di air, bukan oksigen dalam bentuk gas seperti yang kita pakai bernapas. Memang ada perbedaan substansial antara oksigen di udara dan oksigen bentuk terlarut di air. Dan ini hubungannya erat antara pH dan kandungan oksigen terlarut di air. Bro bisa lihat grafik di sebelah ini. Ini adalah besarnya pH dan yang ini adalah angka besarnya DO terlarut di air. Secara garis besar itu ternyata kalau pH-nya naik, itu DO juga naik. Walaupun kenaikan itu tidak linier. Nah sekarang saya akan sampaikan bagaimana cara mengambil sampel air kolam. Yaitu bagaimana cara mengambil sampel air kolam atas, mengambil sampel air kolam tengah, dan mengambil sampel air kolam bawah. Bagaimana caranya mengambil sampel air kolam? Air kolam atas yang diambil 10-15 cm dari permukaan air. Kemudian air kolam tengah kira-kira setengah kolam. Dan air kolam bawah kira-kira 10-15 cm dari dasar. Bagaimana cara ambil airnya? Berarti bisa pakai alat pompa air plastik manual seperti ini. Kalau kurang panjang, bisa disambung pakai selang yang diameternya sama atau lebih kecil sedikit dengan aslinya. Atau bisa juga air diambil pakai pipet sonde seperti ini.
Alat ini bisa dibeli di online market banyak sekali. Dan selanjutnya, sampel air bisa juga diambil dengan cara seperti ini. Brother bisa lihat klik videonya. Air yang diambil ditampung di dalam gelas. Dan air tadi diukur berapa pH-nya. Diukur menggunakan pH meter. Dan pastikan pH meter yang digunakan sudah terkalibrasi. Dan ini adalah petunjuk bagaimana cara kalibrasinya. Sampai di sini jelas kan, brother? Nah, setelah pH meter terkalibrasi dengan benar, barulah dilakukan pengukuran. Berapa pH air atas, berapa pH air tengah, dan berapa pH air bawah. Dan ini harus dicatat secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian saya sampaikan di sini pengukuran pH air atas, tengah, dan bawah harus berbeda. Beda pengukuran pH air tengah, atas, dan bawah berkisar antara 0,1 sampai 0,5. Ini tergantung dari besar atau kecilnya volume air. Perbedaan ini bisa terjadi karena NTJ selalu menghindari sinar matahari, khususnya sinar matahari yang menyentuh permukaan air. Pengukuran data ini dilakukan setiap hari. Ambil sampel jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Kemudian catat data pH rutin setiap hari. Dari data ini akan diketahui kondisi air kolam dan akan menjadi solusi dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang saya akan bicara bagaimana penerapan teknologi NTJ. NTJ ini merupakan salah satu teknologi budidaya ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. NTJ satu-satunya teknologi yang bisa mengurai limbah amonia yang ada di kolam. NTJ satu-satunya teknologi yang bisa menaikkan kandungan oksigen terlarut di air. Kedua poin itu adalah poin penting yang tidak dimiliki oleh teknologi lain. Secara garis besar, yang pertama adalah NTJ dipakai untuk memelihara kualitas air. Dan yang kedua, NTJ dipakai untuk fermentasi pelet atau pakan organik. Jika kedua cara tadi dikerjakan oleh pembudidaya ikan, akan memacu pertumbuhan ikan, menurunkan sakit penyakit dan angka kematian ikan. Nah, mari kita bahas dulu NTJ dipakai untuk memelihara kualitas air. Ada dua. Yang pertama adalah menghilangkan amonia yang ada di kolam. Yang kedua adalah meningkatkan oksigen terlarut di air. Nah, sekarang kita bicara bagaimana penerapan teknologi NTJ. Yang jelas, penerapannya sangat sederhana dan tidak ribet. Oke, ini ada beberapa pengertian yang harus dipahami. Yang pertama adalah pemahaman tentang isi kemasan NTJ. Satu botol kemasan NTJ berisi 1 liter atau 1000 ml atau 1000 cc. Dan satu tutup botol kemasan NTJ isinya 10 ml atau 10 cc. Pemahaman kedua tentang volume air. 1 meter kubik air itu 1000 liter. Dan pemahaman ketiga adalah pemahaman tentang kolam, khususnya kolam karantina atau kolam isolasi. Ini ada klip video untuk mengingatkan materi yang ada di video pertama. Dan ini juga bisa sebagai tambahan pelengkap. Mari kita lihat klip videonya.
Hal penting tata laksana karantina dan isolasi ikan. Setelah persiapan air dengan NTJ selesai, pH sudah naik. pH air atas, tengah, bawah sudah berbeda. Ini sebagai tanda keberadaan NTJ di kolam ikan. Dan hal penting yang harus Anda konfirmasi sebelum Anda melakukan pelunasan pembayaran kepada penjual bibit ikan. Intinya begini, bahwa ikan harus dalam kondisi mulus, tidak ada tanda-tanda aneh di tubuh ikan. Bahwa ikan yang diterima harus dikarantina terlebih dahulu selama 24 jam untuk memastikan tidak membawa patogen yang bisa membahayakan ikan. Sepakati sebelum transaksi bahwa penjual bibit ikan sanggup memberikan garansi dalam rentang waktu, biasanya minta garansi 3-7 hari untuk memastikan tidak ada kematian massal dan memberi ganti rugi kalau terjadi masalah. Selain pengamatan tubuh ikan, tidak ada tanda-tanda yang aneh. Pastikan 4-12 jam setelah ikan masuk di kolam karantina, tidak ada ikan yang ngambang. Isolasi ikan yang sakit merupakan prosedur untuk melindungi keseluruhan populasi ikan. Perlu diperhatikan bahwa kolam isolasi adalah kolam yang seperti berikut ini. Nomor 1, kolam tertutup sepenuhnya dari sinar matahari langsung karena NTJ tidak bekerja di permukaan air yang terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua, kolam isolasi diberi aerasi udara atau idealnya menggunakan pompa venturi dan sirkulasi air dilakukan di bagian atas atau permukaan air 10-15 cm di bawah permukaan air. Hal ini agar tidak mengadu air bawah. Air bawah selama tidak bau adalah air yang baik, yang mengandung oksigen lebih banyak. Yang ketiga, kolam diberi dosis 50 cc per meter kubik untuk pengobatan. Yang keempat, lama waktu isolasi 3x24 jam atau bisa lebih cepat. Hal ini tergantung kondisi ikan. Apakah masih ngambang atau ikan sudah turun, artinya sudah sembuh. Yang nomor 5, fokus perhatian pada ikan yang ngambang statis. Terlebih ada tanda-tanda aneh yang tidak biasa pada tubuh ikan. Misal radang, kembung, sirip, kemerahan, dan atau semua tanda-tanda yang tidak biasa. Yang keenam, tidak boleh diberi obat apapun selain NTJ. Yang nomor 7, harap dibedakan kolam isolasi dengan dosis 50 cc per meter kubik. Ini tidak dimaksudkan untuk mengatasi amonia. Kemampuan NTJ untuk atasi amonia optimal di dosis standar, yaitu 10 cc per meter kubik. Dan untuk lebih jelas dan lebih detail, Brother bisa lihat di video pertama. Dan pemahaman yang keempat, apa itu pembusukan? Anda tentu paham bahwa bahan organik apapun di alam ini akan membusuk. Pembusukan itu karena pekerjaan bakteri pembusuk yang ada di alam. Pembusukan bahan organik merupakan andil terbesar kerusakan air dan kematian ikan di kolam tertutup. Kita lanjut, Brother. Teknologi untuk mengatasi amonia dan menaikkan oksigen. Kita akan bicara masalah dosis. Dimulai dari dosis 10 cc per meter kubik. Caranya NTJ diencerkan dengan seember air dengan air sembarang. Maksudnya hanya untuk memudahkan atau mempercepat penyebaran ke seluruh permukaan kolam. Untuk kolam yang sudah ada probiotik lain sebelumnya, dosisnya 50 cc per meter kubik. Untuk kolam isolasi atau pengobatan terkena jamur atau luka, dosisnya adalah 50 cc per meter kubik air. Caranya, NTJ diencerkan dengan air, baru dituang ke kolam. Nah, ini contohnya begini. Ini kita bicara dosis. Berapa dosis yang harus saya tuang ke kolam? Dan berikut ini adalah klip video contoh bagaimana menghitung dosis NTJ. Menghitung berapa dosis NTJ yang dituang ke kolam yang berbentuk kotak. Misal kolam dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter dengan ketinggian air 1 meter. Maka volume air di kolam tersebut bisa dihitung dengan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Terus berapa hasilnya? Kita masukkan angkanya 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12 meter kubik. Nah, sekarang berapa NTJ yang akan dituang ke kolam? Yaitu dengan menggunakan dosis 10 cc per meter kubik. Sekarang kita masukkan angkanya 12 kali 10. Ketemu hasilnya 120 cc. Ini sekali tuang ke kolam. Caranya NTJ diencerkan dengan air sembarang volumenya. Misal 1 ember, barulah dituang ke kolam. Nah, sekarang kita menghitung berapa dosis NTJ yang dituang ke kolam yang berbentuk bundar dengan ukuran diameter kolam 3 meter dan dengan ketinggian air kolam 1 meter. Maka berapa volume air kolam tersebut bisa dihitung dengan rumus volume 3,14 kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Berapa hasilnya? Mari kita hitung.
3,14 kali 1,5 kali 1,5 dikalikan 1, maka akan didapatkan hasil 7,065 meter kubik. Kalau dosis NTJ yang dipakai adalah 10 cc per meter kubik, maka dosis NTJ yang kita butuhkan bisa kita hitung, yaitu 7,065 kali 10 akan ketemu 70,65, dan ini sekali tuang ke dalam kolam. Caranya, NTJ diencerkan dengan air sembarang volumenya, misal 1 ember, barulah dituang ke kolam. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan dalam mengaplikasikan NTJ atau menuangkan NTJ ke kolam? Pertama adalah masalah waktu. Jangan pernah mengaplikasikan di siang hari. Aplikasi harus dilakukan sore atau malam hari, antara jam 6 atau jam 7 malam. Dengan maksud ketika suhu air telah turun dan NTJ tidak ada sinar matahari. Nah, dosisnya bagaimana? Dengan dosis standar, yaitu 10 cc per meter kubik. Dosis NTJ 10 cc per meter kubik ini sudah teruji aman untuk berbagai jenis ikan, dari ukuran larva hingga besar. Kemudian faktor suhu air. Untuk hasil terbaik, pastikan suhu maksimal air kolam tidak lebih dari 29 derajat Celcius. Ini bisa dicapai sekitar jam 5 sore. Kemudian perhatikan kedalaman kolam. Kolam minimal kedalamannya 1 meter. Di atas 1 meter lebih baik agar NTJ terlindung dari sinar matahari. Nah, kalau kedalaman kolam kurang dari 1 meter, berarti siapkan 35-50% permukaan kolam ditutup terpal. Terpalnya adalah terpal rapat, bukan paranet, untuk mengurangi intensitas panas matahari. Kolam dengan ketinggian air 60 cm cenderung sulit diaplikasikan NTJ, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, tetapi boros dan kinerja tidak akan sebaik yang tinggi kolam 1 meter atau lebih. Dengan bahasa lain berarti, karakter NTJ selalu menghindari sinar matahari di permukaan air. Pada kolam kecil bisa ditutup separuh dengan terpal, bukan paranet. Pada aplikasi tambak yang luas atau lebar yang tidak memungkinkan ditutup separuh, satu-satunya cara membuat awet NTJ adalah mengkondisikan air selalu di atas 1 meter, idealnya 1,5 meter. Nah, sekarang kita bicara masalah target. Setelah NTJ diterapkan, diaplikasikan, apa target yang harus diamati? Pertama adalah target kondisi air kolam. Pastikan pH air naik, dan pastikan juga 4 jam pertama air kolam terlihat lebih encer dan bau sangat berkurang secara signifikan. Yang tinggal hanya bau normal atau amis ikan. Air pun relatif encer atau jernih. Target yang kedua adalah mengamati kondisi ikan itu sendiri. Ini diamati setelah 4 jam pemberian NTJ, ikan seharusnya berenang dengan lebih gesit dan nafsu makan yang lebih kuat. Anda bisa amati kegesitan ikan berenang. Ikan kaget turun bila dikejuti merupakan instrumen indikator terpenting kondisi kesehatan air kolam yang harus Anda amati dengan jeli. Pada kondisi air prima, pastikan ikan harus mengikuti kemana bayangan kita saat berjalan di pinggir kolam. Ketika dikageti, langsung turun ke bawah dengan gesitnya. Pada kasus ikan berdiri, Anda harus bedakan antara ikan berdiri karena mabok, keracunan, atau ikan berdiri namun ketika didekati langsung turun. Pada kasus kedua ini, ikan berdiri bukan karena mabok, namun mencari sumber bau di atas permukaan air. Nah, bagaimana kalau target tidak terlihat? Sebaiknya kolam dikuras total bila di kolam ada sisa probiotik lain. Begini brother, NTJ cenderung tidak optimal kerjanya jika ada probiotik lain di kolam. Apabila keesokan harinya tidak dijumpai perubahan, hal bau busuk yang berkurang, lakukan langkah ini. Yang pertama, kuras habis, ganti air, beri NTJ 10 cc per meter kubik. Yang kedua, dosis tinggi 50 cc per meter kubik bila indikasi bau busuk kolam tidak berkurang signifikan setelah 4 jam aplikasi. Dipastikan NTJ tidak bekerja. Yang ketiga, dan bila dengan strategi kedua, dosis tinggi 50 cc per meter kubik, bila ternyata masih juga gagal, masih berbau busuk, ya kuraslah airnya secara total. Pada dosis 50 cc per meter kubik, terkadang ada ikan yang meloncat-loncat, yaitu ikan yang sakit dan bakal mati dalam 2 jam atau kurang. Itu normal saja. Di dosis tinggi 50 cc per meter kubik bisa digunakan untuk aplikasi penyakit jamur dan virus kolam. Pengulangan dosis NTJ. Pengulangan pemberian NTJ hanya bila terjadi kondisi seperti berikut. Yang pertama, amati kondisi ikan. Kondisi ikan mulai menjadi lambat respon berenangnya. Beberapa ikan bermunculan ke atas permukaan kolam. Ikan mulai malas berenang, kurang gesit atau reaktif.
Berenangnya miring seperti kapal oleng. Selera makan tidak ada. Ikan mengambang, hang, teler, atau menggantung. Kemudian Anda amati kondisi air. Bila air mulai bau busuk, ikan mati berbau busuk. Pastikan Anda bisa membedakan bau busuk dan bau amis ikan. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, artinya kondisi air sudah tidak nyaman. Lebih dari 50% ikan sudah tidak betah di dasar kolam. Jika dijumpai hal-hal seperti ini, segera tuangkan NTJ dengan dosis 10 cc per meter kubik. Nah, sekarang bagaimana caranya mengetahui air berbau busuk? Caranya mudah, brother. Ya tinggal ambil sampel air saja. Sampel yang diambil adalah air atas, air tengah, dan air bawah. Cara ambil sampelnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ini saya ulangi, gambar atas, gambar tengah, dan ini adalah gambar bawah. Airnya diambil, dimasukkan ke gelas. Nah, kemudian kalau tadi air sampel itu dites pH-nya, kalau ini tidak. Air sampel ini Anda cium baunya. Tapi kita samakan dulu yang dimaksud dengan bau itu seperti apa. Pengertian bau busuk, kalau bau yang membentuk gas amonia menguap tercium kemana-mana. Kemudian kita sebut air kolam berbau busuk kalau bau tercium dengan jarak lebih dari 10 cm dari hidung. Tetapi tidak bisa disebut bau busuk kalau kita baru bisa mencium bau busuknya dengan jarak 1-2 cm dari hidung. Ini tidak bau, tapi kalau lebih dari 10 cm itu sudah bau, lah itulah yang namanya bau busuk. Intinya begini, brother rutin tes bau air bawah. Pastikan air bawah tidak berbau busuk. Hal ada bau air tengah atau air atas sedikit berbau, lakukan saja pembuangan air atau semprot dengan air bertekanan, menggunakan pompa bertekanan, dan dengan air yang baru. Air atas yang ada tampak busa, minyak-minyak, dan ada bau akan segera hilang dengan penyemprotan bertekanan. Pada umumnya terjadi karena kolam kurang tinggi airnya. Rekomendasi NTJ minimal kedalaman kolam 1 meter. Bila tes air bawah mulai bau busuk, pasti juga air tengah dan air atas berbau. Itu tanda NTJ tidak bekerja optimal. Pada kolam dangkal kurang dari 70 cm, air tengah dan air atas sulit sekali dikendalikan bau busuknya secara optimal. Karena NTJ tidak bekerja di permukaan air karena kena sinar matahari. Tentu air bagian atas harus sering dirawat. Kolam ditutupi terpal 50%. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua di mana NTJ dipakai untuk fermentasi pelet atau fermentasi pakan organik. Apa efek kalau ikan makan pakan fermentasi yang diolah dengan NTJ? Yang pertama adalah sisa pakan yang tidak termakan, bahkan fases ikan tidak akan membusuk di air. Karena tidak membusuk di air, maka sisa pakan dan fases atau kotoran ikan akan dimakan kembali oleh ikan itu. Yang kedua adalah mengurangi bau air kolam. Yang ketiga, ikan makan lebih rakus. Yang keempat, ikan pertumbuhannya cepat besar. Yang kelima, ikan tidak mudah terserang penyakit. Untuk membuat pakan fermentasi dengan NTJ bisa dilihat di video sebelumnya tentang pakan fermentasi. Berada bisa lihat di link deskripsi dalam video ini. Dan nanti dalam video ketiga akan saya sampaikan ilmu troubleshooting. Di video ketiga nanti kita akan bahas ke-1, penyakit pada ikan dan bagaimana cara mengatasinya. Kedua, cara mengetahui ikan sehat atau ikan sakit. Ketiga, cara membedakan ikan ngambang kurang oksigen atau ikan ngambang karena sakit. Yang keempat, cara penanganan kalau airnya bermasalah. Yang kelima, cara penanganan bila ikan bermasalah. Yang keenam, prosedur isolasi ikan yang sakit. Yang ketujuh, prosedur pengobatan ikan yang sakit. Yang kedelapan, tanda ikan sudah sembuh. Yang kesembilan, penyakit yang menular dan tidak menular di air. Yang kesepuluh, mengurangi efek kanibalisme pada ikan lele, gabus, bawal. Terima kasih brother, Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Dan semoga saja video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.